Pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini ya, apa kabarnya buat Anda? Sehat selalu pastinya, salam sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa ya. Nah pendengar, di hari ini saya Dani hadir menemani Anda di Dialog Lintas Makassar pagi, berbicara mengenai eksistensi Koopsau 2 dalam menjaga wilayah NKRI ya. Nah hari ini menjadi hari bakti Koopsau 2 dan pendengar, ini kita berbicara mengenai eksistensi Koopsau 2 dalam menjaga wilayah NKRI bersama narasumber yang kami hadirkan di pagi hari ini, Ibu Koni Bakri ya, adalah pengamat militer ya, dan saat ini kita sudah tersambung dengan Ibu Koni Bakri yang akan tentunya memberikan analisisnya mengenai eksistensi Koopsau 2 dalam menjaga wilayah NKRI. Baik, kita sapa Ibu Koni, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Koni, apa kabar? Baik Mbak, tapi kok suara Mbak agak pelan ya? Iya, apa kabar Ibu Koni? Baik, selamat pagi semuanya, selamat pagi Makassar dan seluruh Indonesia. Iya, nah Ibu Koni ini berada di Jakarta ya, pendengar, untuk diketahui saat ini kita berbeda waktu dengan Ibu Koni. Ibu Koni ini waktunya di Jakarta baru jam 8 ya, dan ini kita sudah di pukul 9 di pagi hari ini. Jadi Bu Koni ini berbicara mengenai eksistensi Koopsau 2 dalam menjaga wilayah NKRI ya. Nah ini bagaimana analisis pandangan Anda tentunya Ibu Koni dengan keberadaan dan eksistensi dari Koopsau 2 saat ini untuk menjaga wilayah NKRI dari serangan-serangan ya, pesawat-pesawat yang mungkin saja melintasi wilayah pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah timur ini, Ibu Koni. Jadi begini, bicara tentang Koopsau, mau Koopsau 1 kah atau 2, tapi dalam hal ini Koopsau 2, maka kita harus lihat dalam seluruh konsep pemahaman apa sih dan kenapa sih harus ada TNI AU gitu, apa sih misinya gitu. Nah kalau kita bicara itu, kita harus lihat kembali pada dasarnya TNI AU yang harus bicara tentang menjadi sayap tanah air yang kuat, bagaimana menjelajah dunia, merengkuh prasaja gitu kan. Makanya ada slogannya tuh Abi Buti Antariste itu kan. Baik. Nah, ini Ibu Koni melihat bagaimana kapasitasnya menjaga wilayah udara Republik Indonesia ya. Kalau berbicara juga mengenai alutsista dan personil yang dimiliki Koopsau 2. Nah, apakah menurut Ibu ini sudah cukup dan mampu mengcover ancaman terhadap wilayah udara RI di bagian timur ini, Bu? Ya, Ibu Koni. Terputus ya hubungan kami dengan Ibu Koni Bakri. Masih bersama kami di Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini. Kita lanjutkan dari Niji Indahnya Cinta ya. Tetaplah bersama dengan kami, pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali. Hubungan kami terputus dengan Ibu Koni Bakri, pengamat militer ya, dan pendengar hari ini diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara ya. Dan salah satu kekuatan TNI Angkatan Udara ini berbasis di Makassar. Nah, Ibu Koni, selamat pagi kembali, selamat bergabung kembali, Bu Koni. Kok terputus barusannya? Tadi sampai mana tuh? Saya lagi bicara. Iya, baik. Ya baik Ibu Koni, ini kita kembali mengulang kembali ya Ibu Koni, karena ini tadi terputus. Ini hari Bakti TNI Angkatan Udara kita peringati hari ini, dan salah satu kekuatan TNI Angkatan Udara itu kan berbasis di Makassar ya. Nah Ibu Koni melihat bagaimana kapasitas TNI Angkatan Udara khusus Koopsau 2 ini dalam menjaga wilayah udara Republik Indonesia. Itu tadi saya sedang menerangkan itu yang beliau terputus. Saya bilang bahwa sekarang Koopsau 2 itu menurut saya menjadi strategik, sangat strategik. Kenapa? Karena memang kekuatan Cina yang membuat negara-negara saya sebutnya coalition of the willing ya kan, atau Amerika dan kawan-kawannya, itu memang akhirnya menguatkan banyak sisi pertahanan di Indonesia bagian yang akan berdampak ke Indonesia bagian timur. Itu bahasa saya. Misalnya Presiden Macron, dia mengeluarkan satu visi baru namanya Le Grand Puissance Vision. Itu bagaimana kemampuan Prancis di Asia Pasifik yang berbasis di bagian timur kita
itu demikian kuat dan terus dijejer empat kekuatannya ke arah sampai ke Djibouti gitu dari dari arah timur kita. Nah kemudian Britain Inggris ya, Inggris juga mengeluarkan visi dia dan bagaimanapun ada hubungannya dengan bagaimana dengan SPDA, bagaimana dengan The Quad, bagaimana kemudian NATO juga ada terlibat. Jangan lupa juga ada negara kita nih dekat kita, Jepang. Jepang juga punya visi baru namanya Futatsu no Omi Umajiware. Itu bagaimana Shinzo Abe itu berpendapat bahwa dia juga harus mampu menguasai 2 samudra. Jadi mirip-mirip apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Nah pertanyaannya dengan perang masa depan dan tantangannya ini akhirnya kekuatan udara kita mesti seperti apa? Pertama kita mesti mampu membangun sebuah kekuatan yang bisa ada 5 prinsip ya untuk perang masa depan itu. Ada masalah bagaimana commonality, interoperability, cadmium cycle-nya, kemudian bagaimana type dari pesawat latih, pesawat tempur dan lain-lain itu mesti juga kita pikirkan. Kemudian juga yang pasti adalah bagaimana ke strategi tentang pertahanannya, juga strategi juga bukan cuma pertahanan, transfer of technology, kemudian logistik system dan lain-lain. Jadi banyak hal yang masih kita harus bangun. Sekali lagi, kenapa kita harus bangun? Karena walaupun visi presiden itu poros maritim dunia, tapi dengan menjadi poros maritim dunia sejak 2013, kita itu menjadi poros dirgantara dan juga poros permukaan dunia. Jadi sekali lagi harus ada total, saya sebutnya total maritime defense. Nah, untuk itu makanya kita mesti mengadakan peralatan pertahanan termasuk untuk Corps AU2 itu melalui sistem penilaian menurut saya harus menggunakan score system. Jadi gampang nih supaya kita tuh nggak asal beli alat-alat pertahanan, tapi apa sih yang tantangan ancamannya, kemudian barang apa sih yang mesti dibeli, itu ada caranya namanya score system tentang alutsista yang mesti dibeli. Gitu loh, kira-kiranya demikian lah. Baik, ya. Nah ini betul-betul Ibu sangat memahami yang namanya juga alutsista, yang memahami tentang pertahanan udara dan berbagai ancaman-ancaman ya Bu ya. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah, strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun ketahanan udara NKRI ini apakah sudah sangat profesional atau masih banyak kekurangan-kekurangan Ibu Koni? Kalau menuju profesional sudah sangat diusahakan, saya tahu betul itu. Tapi kalau untuk menjadi seperti tadi, hitungan saya kan beda. Saya itu membuat ancaman gangguan hambatan itu saya hitung si Prancis punya apa gitu kan. Si Jepang dengan Fujimarinya itu punya apa, kemudian British punya apa. Nah mungkin itu yang berbeda, sehingga hitungan saya itu pasti akan lebih kepada defense yang betul-betul kuat. Contoh nih, kita mesti paham misalnya dengan proyeksi kekuatan poros maritim dunia dan poros dirgantara, apa sih efek dari pernyataan presiden gitu kan? Nah, apakah semua sepakat bahwa artinya kita punya proyeksi kekuatan udara yang letal, efektif, efisien gitu kan? Artinya kalau letal dari Corps AU2 itu bisa dideploy pesawat tempur itu segera cepat dan terdukung logistik kuat ke arah timur, bisa terjadi sesuatu di Papua misalnya, atau terjadi sesuatu di pelanggaran-pelanggaran di daerah Somalaki sana dengan Australia kan banyak sekali itu pelanggaran-pelanggaran udara ya. Nah kemudian bagaimana sebenarnya ada perubahan sistem dan doktrin. Itu kita mesti paham. Nggak mungkin lagi kita tuh inward looking kalau menurut saya. Karena tantangannya sudah tidak mungkin kita inward looking, harus menjadi outward. Apa sih maknanya? Kita harus bisa menjadi negara yang mampu bermain di kawasan. Jadi kalau tadi misalnya, Corps AU2 hanya perlu misalnya berapa pesawat tempur, kemudian berapa pesawat latih, berapa pesawat logistik, dan lain-lain. Nah itu mungkin harus ditingkatkan sekali lagi. Jadi harus dipahami kenapa Indonesia ini menurut saya punya comparative advantage yang tidak dimiliki banyak negara dan akhirnya menjadi sangat seksi. Manusianya, lautannya, ruang dirgantaranya, ruang permukaannya, semua itu bisa menjadi nilai tawar. Kalau kita bisa memperkuat diri kita, maka posisi geostrategis dan geostasioner kita itu bisa dijual dalam melihat konstelasi kawasan ke depan gitu. Sama seperti impian Bung Karno, saya rasa Bung Karno itu punya visi yang sangat dahsyat. Misalnya memimpikan kita punya space shuttle di Papua yang sampai hari ini belum terjadi. Nah menurut saya kalau kita semakin tahu implikasi poros maritim dirgantara dan permukaan dunia, lalu tahu Corps AU1 harus apa, Corps AU2 harus apa, AGHT-nya kita sepakat, maka banyak posisi yang diamanahkan Bung Karno dulu sebenarnya bisa kita ambil dan kita menjadi negara yang tanda kutip ya bisa menjadi partner gitu. Hari ini kan posisi kita dan non-alignment ini agak sulit sebenarnya kalau kita nggak menjadi kuat secara mandiri. Karena ada apa-apa ya kita akan terberdarah-darah sendiri. Sementara tadi saya sudah ceritakan, Jepang dia beraliansi dengan Quad. Quad itu ada Amerika, ada Australia dan lain-lain.
Perancis, otomatis ada Inggris, ada NATO juga di situ misalnya. Agak susah kalau kita dan memang bicara tentang tentang pertahanan nggak mungkin hanya bicara tentang bagaimana NKRI-nya, tapi sekarang ini daerah kita tuh daerah bergolak dan era perang sekarang ini era perang yang apa ya kalau kita sebutnya tuh VUCA gitu. Bagaimana era yang sebenarnya tuh sudah sangat susah terbaca antara perang nyata, perang tidak nyata gitu kan. Semuanya tuh sangat rentan gitu. Baik, ini perang tidak nyatanya ini yang lebih besar sekarang ini potensinya ya Bu ya. Semuanya sih lebih besar menurut saya. Kalau saya lihat, misalnya kalau perang tidak nyatanya cyber gitu kan. Nah ini juga kembali ke cyber. Di mana-mana kekuatan cyber itu ada di kekuatan angkatan udara. Nah saya tidak melihat kita mengarah ke sana gitu. Misalnya apakah Kasal gitu kan atau Panglima TNI sudah sepakat bahwa karena kekuatan perang masa depan ini akan berhubungan sangat dengan dunia maya dan antariksa ya sekali lagi, makanya logo Presiden Soekarno itu zaman kita mendirikan AU kan jelas-jelas. Ya, masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar ya, bersama dengan Ibu Koni Rahakundini, pengamat militer ya, dan ancaman-ancaman tadi disampaikan oleh Ibu Koni ya mengenai apa saja yang bisa saja jadi ancaman di wilayah timur NKRI. Ibu Koni masih bersama dengan kami ya Bu ya, sempat terputus tadi ya. Baik, nah Ibu Koni, seperti apa Ibu juga melihat potensi ancaman di masa datang ya, termasuk potensi konflik yang bisa saja timbul yang melibatkan Indonesia? Oke, kalau saya tanya itu saya bicara Kogak Wilhan ya. Kogak Wilhan kita tuh sekarang dibagi 3. Menurut saya strategisnya dibagi 4. Kenapa? Sisi 1 misalnya kita bicara pada Pasifik dan wilayah Laut Cina Selatan. Kemudian sisi 2 Kogak Wilhan itu pada Samudra Hindia. Artinya kita harus berpikir tentang kerjasama strategis kita dengan siapa. Menurut saya harus dengan coalition of the non-willing countries atau state. Siapa aja? Semua yang bukan aliansi Amerika gitu. Itu sisi Pasifik, wilayah Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Artinya mungkin dengan siapa? Dengan China kah? Dengan Rusia kah gitu. Nah tapi sisi Kogak Wilhan 3 dan 4 itu sisi Samudra Hindia wilayah selatan dan sisi Pasifik wilayah timur. Itu kita harus dengan coalition of the willing states. Ya tadi Amerika, Prancis, Inggris, Australia, semua lah gengnya itu. Nah ada strong point kita. Strong point kita itu adalah misalnya posisi geografis ya kan, kemudian kekuatan SDN, SDA dan potensi pasar. Itu kembali tadi saya bilang itu yang harus kita segera bisa wujudkan, harus gitu. Karena posisi kita itu demikian strategik, jangan hanya di atas kertas, tapi bagaimana kemudian mewujudkannya. Apakah berkaitan kepada nantinya ya integrasi industri pertahanan, kan kalau kita memperkuat diri kita juga harus memperkuat industri pertahanan kita. Nah apakah kemudian kita memperkuat R&D, teknologi, pengetahuan ya kan, inovasi gitu. Jadi ada kendala kita yang berbasis teknologi, contoh lah gitu kan. Kita mesti belajar banyak dari kejadian COVID ini kalau saya boleh senyum COVID ya. Bagaimana semua temuan dari anak bangsa ini seolah-olah ditentang juga anak bangsa. Nah ini kita contohkan aja ya. Mungkin kalau kita berpikir lebih holistik, melihat ancaman juga lebih jelas gitu kan, dan kaitannya ke industri pertahanan, kita akan bisa tahu betul bahwa ternyata nggak bisa nih swasta sama negeri ini harus bergabung. Kemudian integrasinya seperti apa industrinya, bagaimana inovasinya, bagaimana mengembangkan R&D-nya, teknologinya, pengetahuannya gitu. Ilmuwan pun harus tertantang, jangan cuma jadi jago kandang, tapi bagaimana dia muncul dengan wawasan luas, berani dan kreatif, sehingga kemudian mampu memberikan masukan yang memberi masukan kepada kelompok lain, misalnya dari kelompok politisi, sosial, ilmu sosial dan misalnya hubungan luar negeri. Itu bisa berkolaboratif dengan bagaimana engineer dan inovator dalam kasus atau dalam aspek industri teknologinya gitu. Baik. Jadi akan ada kesinambungan gitu. Ya, nah Ibu Koni, saat ini perhatian pemerintah untuk menjaga pertahanan negara dan berbicara lagi kemudian mengenai industri pertahanan, pertahanan negara ini yang saat ini juga ternyata masih kurang perhatian ya. Nah Ibu Koni, ini untuk ke depan ini seperti apa yang harus dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ya untuk kembali membangkitkan industri pertahanan di NKRI ini, Ibu?
Saya kira itu bukan saya presiden ya. Kalau presiden sih memberi arahan udah banyak. Bagaimana sebenarnya menteri dan dan KL atau kita sebutnya bukan menteri ya, KL kementerian dan kelembagaan terkait itu bisa mewujudkan ini. Sebenarnya intinya sih sudah disampaikan jauh hari oleh Panglima TNI misalnya. Kebetulan Alpa Hankam kita itu apa sih? Alpa Hankam itu peralatan pertahanan keamanan. Jadi bukan cuma buat TNI tapi juga buat Polri. Nah itu ada terbagi dua, ada jenis, kemudian ada program pemeliharaan. Kalau dalam konsepnya sebenarnya kita ada pengadaan luar negeri, kemudian pengadaan dalam negeri, ada Litbang Nasional, ya kan, joint development dan joint venture. Dan kalau saya lihat paparan-paparan dari kemarin dulu ya, KKIP lah, Panglima TNI, kemudian Kementerian Pertahanan, sebenarnya sudah jelas misalnya pengadaan dalam negeri harus 40%, Litbang Nasional harus 13%, gitu kan. Luar negeri hanya boleh, catat nih ya, hanya boleh 27%. Nah, joint development hanya boleh 10%. Artinya sudah sangat jelas guidance-nya gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana hari ini kita pengadaan dalam negeri mencapai 40%. Sesuaikan misalnya dengan sekarang program Kementerian Pertahanan yang mengadakan semua dari luar gitu, misalnya ya. Kemudian kenapa tiba-tiba dari pengadaan luar negeri dari Kemhan jadi tiba-tiba ke luar negeri melampaui 27% gitu. Itu harus ditanya gitu. Kenapa? Karena kita percaya kepada tadi pembangunan internasional. Nah, Inhan dalam negeri sendiri itu punya PR. Ini juga ada di Kemhan ya. Bagaimana industri alat utama harus mampu dibangun, komponen utama dibangun, kemudian bagaimana industri komponen juga harus ada menunjang si industri komponen utama dan alat utama gitu. Sehingga ini nanti akan kita bisa baca industri bahan bakunya dari mana. Jadi jangan sampai kita bilang oh kita sudah bisa bikin pesawat nih gitu kan. Tapi komponen utamanya, komponennya dan industri bakunya ternyata masih dari luar gitu. Nah ini juga yang sangat miris yang kita lihat ya, bahwa alutsista di Indonesia ini sudah cukup tua ya, sehingga kemarin ada peristiwa yang sangat memilukan, ini kapal selam yang tenggelam dan ratusan ini dari personil angkatan laut juga ini menjadi korban. Nah Ibu, selama ini yang tergelitik saya tadi 40% pengadaan dalam negeri ya, yang harus sebenarnya harusnya ya. Tapi yang terjadi bahwa lebih banyak yang pengadaan dari luar negeri ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, ini kenapa sampai harus terjadi seperti itu, dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini sebenarnya apa yang dilakukan selama ini sehingga hal itu bisa terjadi? Nah jadi gini, bukan cuma masalah menterinya, tapi masalah koordinasi ya kalau saya pikir. Sebenarnya kita ini punya masalah besar dalam bernegara lah saya sebutnya. Kita ini nggak punya apa yang namanya seperti negara normal lainnya punya, yaitu National Security Council. National Security Council itu gimana? Sebenarnya kita itu ada Wantanas, tapi akhirnya nggak berfungsi seperti itu. Kalau itu terwujud dengan baik, misalnya Menhan itu akan ngobrol sama Menlu, benar nggak sih ancaman kita tuh ini? Ya. Oke, ancaman kita sepakat nggak di sini? Itu dulu, karena kita bicara kekuatan pertahanan, bicara dulu ancaman kan, tantangan. Kalau sudah sepakat, baru kita bicara tentang kebutuhan Alpa Hankamnya apa nih? Apa alutsista yang mesti dibeli? Bagaimana jenisnya? Bagaimana program pemeliharaannya? Turun dari situ, baru kita bisa divide pengadaannya dalam negeri, pengadaannya luar negeri. Bagaimana model kerjasamanya, gitu kan? Tadi itu saya kaitkan dengan industri komponen utama, alat utama, bahan baku. Nah, kalau itu kita cuma cita-cita pengadaan dalam negeri 40%, yang ke bawahnya kita nggak urus, yaitu artinya Menhan tuh mesti ngobrol dengan Menteri Perindustrian, dengan misalnya Menteri SDM, ya kan, dan lain-lain. Ya makanya harus ada NFC itu. Nah itu nggak bisa jalannya. Jadi bukannya Menteri tidak berbuat apa-apa, tapi mungkin juga jadi agak terhambat gitu. Tapi yang paling penting menurut saya NFC-nya dibentuk sehingga ketika kita misalnya beli sekarang misalnya Pak Prabowo mau pengen beli Rafael misalnya kan, itu buat saya sih mengagetkan karena kita nggak pernah pakai pesawat Perancis gitu, akan merubah semuanya. Atau frigate kita dari Itali, itu akan membuat kacau angkatan laut sebenarnya ya. Tapi sekali lagi kita kan nggak tahu sebagai rakyat apa sih alasannya beli dari Perancis, apa sih dari Itali. Ini kan penyiapannya 4 tahun, dari mulai penyiapan orang yang untuk makainya aja udah ribet gitu, apalagi untuk pemeliharaan dan lain-lain. Nah untuk itu harus diterangkan bersama-sama Menteri Luar Negeri, karena kenapa nih kebijakan pertahanan kita tiba-tiba alat peralatan pertahanannya bergeser gitu kan? Apa karena kena ancaman dari Amerika jika meneruskan dari Rusia misalnya?
Jadi rakyat itu akan tahu betul uangnya itu dipakai kemana. Gitu. Baik. Contoh, rencana pengadaan 1.160 triliun itulah yang kemarin rame-rame misalnya kan. Itu kan sebenarnya pertanyaan sederhana, mau beli apa, kemana, dan buat apa gitu. Contoh, kalau saya punya 1.160 triliun ya kan, maka saya akan bagi aja 4 tahap dan nggak usah harus semua sekaligus. Misalnya 22 miliar dolar itu untuk menyelesaikan finalisasi MNF, Minimum Essential Force ya. Yaitu tadi kalau Angkatan Udara itu perlu helikopter serbu, perlu apalagi pesawat tempur, pesawat latih, pesawat transport, pesawat patroli, itu kalau untuk Angkatan Udara kan. Nah kemudian 20 miliar dolaran lagi buat apa? Buat Rensa 1, kita bangun kapabilitas. Jadi MF-nya selesai dulu nih program yang lama, nggak boleh tiba-tiba kita hapus program itu kan. Nah kapabilitas satunya apa? Oke, Angkatan Udara, ternyata Angkatan Udara mesti punya Rafael. Nah jadi kita udah paham kenapa punya Rafael, karena misalnya Perancis ada di Indonesia, sudah ada lebih di Pasifik Timur nih, sehingga kita akan lebih banyak, ini kalau nih alasannya itu ya, sehingga sekarang kita lebih mendekat ke Perancis misalnya. Jadi ada alasan gitu. Demikian juga untuk misalnya apa sih kemudian item-item berikutnya di Renstra 2 gitu. Mungkin kalau pesawat tempur sudah harus F-35, jadi sudah masuk ke generasi yang terkini gitu. Demikian juga pesawat transportnya sudah mesti Beriev misalnya, ya kan? Atau pesawat patrolinya tuh sudah E767. Pokoknya udah terbatas, karena itu bisa diukur kan, berarti 10 tahun lagi kan kalau Renstra 2. Renstra 2. Nah, itu yang kayak gitu-gitu. Jadi maksud saya harus tersusun betul sebuah kesatuan pemahaman antara ancaman, gangguan, hambatan, tantangan kita itu apa. Ada koordinasi antara kebijakan politik luar negeri dan kebijakan pertahanan dan kebijakan industri dan lain-lainnya gitu. Baik. Jadi kalau sekarang kita mendengar Menhan bicara tentang total defense, ya kan? Disangka itu total defense. Itu harus dipahami, itu bicara bukan cuma satu aspek militer, enggak. Atau aspek sipil, enggak. Ada aspek psychological defense, social defense, economic defense, industrial defense, dan high-tech defense. Baik. Itu kira-kira. Iya. Nah ini tadi ada pertanyaan dari pendengar kita ya di session opini publik. Apakah kekuatan Kopso 2 ini perlu ditambah untuk menjaga wilayah udara NKRI? Dari Pak Anggi di Makassar. Silakan Ibu. Sangat. Korps Audio seperti tadi saya ceritakan, mungkin tadi Pak Anggi agak terputus pada saat saya menerangkan tentang ancaman yang menurut saya di kawasan Korps Audio itu sudah berubah. Pertama tadi posisi poros maritim dunia kita, visi presiden itu artinya menjadi poros dirgantara dan poros permukaan. Yang kedua, kita tuh ada di era suka, yaitu era volatile, dunia yang terus berubah, ketidakpastian, kompleksitas, kemenduaan ya, atau tidak konsep one size fits all itu udah nggak bisa ada. Jadi kita mesti cari kreatif. Nah, kenapa Korps Audio itu harus semakin kuat? Tadi saya cerita di awal, bagaimana Presiden Macron merubah visi pertahanan Prancis yang berdampak ke kita, bagaimana Inggris merubah konsep pertahanan vision Inggris yang berubah ke kita, karena semua kekuatan di Pasifik sekarang. Kemudian bagaimana NATO dalam visi Shinzo Abe, Futatsuno Umino Majiwarinya dia, atau dua samudranya Jepang, apakah bersinggungan dengan kita misalnya. Bagaimana konsep Australia dan New Zealand dalam AUZAN Plus Strategic Alliance, mereka punya alliance kuat ya, NATO, Australia, dan New Zealand. Ketika saya bicara ini, tolong diingat bahwa kita itu memblok. Kita tidak memblok kemana-mana. Sementara kita bisa lihat, Prancis ada Inggrisnya, ada NATO-nya, ada Jepangnya, ya kan? Di satu sisi ada SPD, ada Australia, ada New Zealand gitu kan. Belum lagi NATO bikin juga gerakan namanya Partners Across the Globe di kawasan kita. Lah, posisi kita itu di mana? Kita nggak mungkin hanya exercise dengan mereka. Kita harus juga exercise dengan, kalau kita nonton lainnya, besok lusa. Sekarang orang lagi rame nih, ada Garuda Shield di mana? Di Sumatera. Ngapain nih ribuan tentara Amerika exercise dengan angkatan darat gitu kan? Nggak usah panik. Tapi besok lusa juga kita mesti bikin itu dengan Cina, dengan Rusia, dengan siapa saya nggak tahu, pokoknya negara-negara yang bukan coalition of the willing atau bukan Amerika saja. Kalau kita mau konsisten dengan menjadi negara non-alignment. Jadi itu saya bilang, Kementerian Pertahanan itu nggak mungkin jalan sendiri. Dia harus ngobrol betul dengan Kementerian Luar Negeri tentang ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, sehingga tahu industri kita seperti apa pertahanannya, sehingga kita bisa ukur mana barang yang harus kita beli dari luar, mana yang harus kita bangun sendiri. Baik. Nah, kira demikian. Baik. Nah, Ibu Kondi, ini pernah kita mengingat ada insiden wilayah udara di Kupang NTT ya, antara pesawat tempur SF-18 Hornet yang hampir saja ini do fight dengan F-16. Nah, bagaimana di masa datang dengan adanya potensi pelanggaran wilayah di udara Republik Indonesia, Bu?
Nah ini kalau mau bicara tentang pelanggaran yang hampir kemarin terjadi gitu atau hampir bersinggungan yang tadi Mbak bilang dogfight, kita mesti pahami ya perang masa depan tuh udah nggak ada dogfight sebenarnya. Jadi kalau saya ditanya kekuatan angkatan udara Indonesia hebat banget nggak sih Bu Koni? Oh hebat banget. Kalau apa? Kalau dogfight. Karena fighter kita itu angkatan udara kita tuh benar-benar berani mati lah. Permasalahannya perang masa depan ini udah nggak dogfight. Ada yang namanya misalnya saya sebut satu aja ya. Di dalam pesawat tempur itu ada namanya IFF, Identifying Friend or Foe. Jadi ada satu teknologi, saya masih di atas Jakarta, udah bisa lihat tuh di Australia itu ada pesawat teman saya atau bukan, aliansi saya atau bukan. Dan saya bisa kirim apapun untuk menghajar itu. Nah Anda bayangkan nih sekarang dengan peran seperti itu, kita punya apa aja udah terbaca, lagi masih di landasan, jangan kan terbang, di landasan udah kebaca ini pesawat siapa, ini teman kita atau bukan gitu. Nah kembali, apakah kemudian tetap pertahanan kita mau mendasari pada doktrin perang udara ya, berdasarkan pada doktrin dogfight jangan seperti zaman perang dunia kedua gitu kan enggak. Nah itu yang kembali hubungannya ke teknologi tadi, teknologi yang mencakup network centric warfare, bagaimana kemudian kekuatan darat laut udara ini mesti terintegrasi baik gitu kan. Makanya menurut saya doktrin poros maritim dirgantara dan permukaan dunia Pak Jokowi itu harus merubah doktrin pertahanan, nggak mungkin enggak. Karena bagaimana menjadi doktrin poros maritim dirgantara permukaan dunia kalau kita masih defensif? Nggak mungkin. Kita mesti apa yang saya sebut offensive passive defense. Jadi kita mampu menyerang ancaman di tempat terjauh pada saat kita itu merasa sudah ancaman. Kalau sekarang kan enggak, tunggu dulu kita dipentung, oh iya baru kita mentung. Baik. Nggak boleh, kita udah, itu orang berniat mementung kita, kita datangin kita pentung duluan, itu loh. Jadi itu yang namanya menjadi vision pertahanan kita tuh menjadi agak outward looking defense. Kenapa? Karena kedepannya tadi ada AFF model perangnya, ada maritime airspace superiority. Coba bayangkan tadi kekuatan, jangan kan ngomong kekuatan Amerika, itu China aja sekarang kekuatan luar angkasa sangat masif. Karena dia tahu ke depan tuh itu gitu. Belum lagi zona ASEAN ADIS kita, Defense Identification Zone. Menurut saya setelah Laut Cina Timur, Cina akan menerapkannya di Laut Cina Selatan. Masalah waktu aja itu. Baik. Bagaimana nanti reaksi kita ini bersinggungan dengan itu gitu. Terus belum lagi bagaimana konsep Maritime Identification Zone gitu. Jadi antara integrated rapid mobile army, antara Maritime Silent Armada dengan Maritime Iron Umbrella yaitu angkatan udara, itu harus betul-betul terintegrasi. Iya. Nah untuk pertahanan udara kita berada di posisi berapa dunia saat ini, Bu? Kalau bicara itu tuh saya kayaknya nggak terlalu ini ya. Saya lebih kalau ngomongin dunia kejauhan lah. Ini aja pertanyaannya. Tadi si Prancis udah memperkuat di New Caledonia sampai terus ke arah Djibouti. Jadi kalau kita tarik New Caledonia sampai Djibouti itu ada 4 area pertahanan. Kita tarik ke atas, itu kekuatan laut, udara, darat dia itu sudah disebar. Itu saya ngomong Prancis aja nih. Saya belum ngomong Prancis artinya kenapa saya dari tadi bawa Prancis, karena dia itu baru tapi langsung dibangun kekuatannya. Nah sekarang kita kan mesti bikin. Jadi jangan lagi ngeliat dunia lah. Sekarang menghadapi Prancis lah, Inggris lah, Jepang lah, Kuat lah, Australia lah, FPDA lah gitu kan. Itu bagaimana gitu. Jadi artinya sasarannya jelas. Misalnya, apakah kemudian kita melampaui kekuatan berbasis tadi Maritime Essential Force, melampaui kekuatan inward tapi harus outward sedikit gitu kan. Nah caranya seperti apa? Tadi menjadikan TNI kekuatan regional maritim yang baik dirgantara, permukaan dan maritim dunianya ya. Jadi bagaimana kemudian jumlah unmanned alutsista harus ada, bagaimana jumlah prajurit ada, ruang kendali kita geser dari corong strategis Indian Ocean serta pasti dari strategis yang cuma Natuna ya kan. Cuman tadi Kupang misalnya pelanggaran harus geser tuh masuk ke Indian Ocean serta Pacific Ocean misalnya. Kemudian harus agak geser ke arah luar yurisdiksi nasional misalnya kekuatan kalau kita pakai istilah angkatan laut itu kekuatan green water. Nah apakah kemudian kita bisa deploy ke kawasan? Jadi tadi ancaman itu ada di kawasan, kita sudah serbu saat mereka di kawasan, bukan masuk ke sini. Nah kalau bicara itu, saya mau tutup dengan satu aja nih. Kita nggak bisa mengadakan peralatan pertahanan model top down, nggak mungkin. Harus bottom up, harus. Kenapa? Contoh nih ya, kemarin saya lihat mantan Kasal Pak Laksamana Kensonda, tiba-tiba ribut soal 6 frigat. Ya, kenapa 6 frigat ini buatan Italia ribut? Kembali karena menurut beliau ini kan Kasal periode 2002-2005 ya. Nggak boleh tiba-tiba memberikan sebuah alat peralatan pertahanan, ini sebagai contoh aja nih frigat ini.
modelnya dari atas. Kenapa? Kapal frigat ini nggak pernah dipakai oleh Angkatan Laut kita. Dan bagaimanapun harusnya semua perencanaan pembelian itu oleh Angkatan. Dia lakukan harus 3 tahun sebelumnya, itu udah paling cepat. Karena apa? Bagaimana menyiapkan personil, pendidikan, kemudian fasilitas perbaikan, tahapan bagaimana personil disekolahkan, bagaimana pengajar dikirim, nanti setelah lulus ajar mereka harus jemput si alat itu, kemudian bagaimana negara origin kapal itu juga harus memberikan pengetahuan kepada pada prajurit kita dan juga para ahli-ahli teknisi kita, kemana kapal itu mau dipangkal, mau digelar, dermaganya seperti apa, harwatnya seperti apa, pusing kan? Jadi merubah satu alat, nggak seperti kita, hari ini Ferrari keluar model baru, besok juga Lamborghini keluar mobil baru, kita pindahin mobil itu. Nggak segampang kita pindah dari mobil A ke mobil B gitu. Karena ini pasukan yang bergerak ribuan lagi, ratusan ribuan. Kalau kapal induk ribuan kan. Makanya itu harus betul-betul hati-hati. Jadi ada semua yang mesti dipikirkan, termasuk juga tepidol aspek. Tepidol aspek itu adalah trainingnya seperti apa, equipment-nya seperti apa, personilnya seperti apa, infrastruktur, doktrin, organisasi bisa berubah. Tadi saya bilang, beda nih organisasi yang cuma mau beresin Indonesia ke dalam, sama Indonesia yang sudah harus beresin kawasan, gitu kira-kira. Baik, nah Ibu jangan ditutup dulu ya, kita dengerin dulu satu persembahan lagu untuk Anda di pagi hari ini ya, merefreshing suasana pagi Ibu juga, dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Ada dari Mus Mujiodo dengan yang pertama kami hadirkan untuk melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini. Yang pertama membuat hatiku terpesona. Oh, kau yang pertama membuat diriku jatuh cinta. Kasih jangan pergi, sedang cintaku bersemi di dalam hati ini. Kasih dengar lagi, getar-getar asmaraku semakin menyatu. Oh, hari semakin cerah bila kau ada bersama aku. Oh, saat-saat indah kan masih ada di dalam angan kau yang ceria, membuat hatiku semakin resah. Oh, kau yang jelita, membuat diriku jatuh cinta. Oh, hari semakin cerah bila kau ada bersama aku. Oh, saat-saat indah kan masih ada di dalam anganku. Hari semakin cerah bila kau ada bersama aku. Oh, saat-saat indah kan masih ada di dalam
masih bersama dengan kami di program A1 Radio Republik Indonesia Makassar ya pendengar, dan kita berbicara mengenai eksistensi Kopsau 2 dalam menjaga wilayah NKRI. Ya, ini juga terkait dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara Republik Indonesia. Nah, pendengar di manapun Anda berada, kita bersama dengan narasumber kami ya, pengamat militer dan pertahanan negara, Ibu Koni Bakri, masih bersama dengan kami, Bu Koni. Masih. Iya, baik. Mas setia Ibu Koni ya. Nah, baik. Nah, Bu Koni, ini pernah juga beberapa waktu yang lalu ya ada pengadaan pesawat ya. Ini yang ternyata TNI Angkatan Udara ini sangat membutuhkan hadirnya satuan rudal ya sebagai satuan penindak ancaman udara pada jarak menengah, dan pernah juga ini dilakukan sebagai pengganti rudal SM-75 ini untuk memperkuat sistem pertahanan udara. Ini namanya NASAMS ya Bu ya. Nah ini seperti apa kondisi yang saat ini Ibu Koni? Apakah memang ini sebenarnya sangat dibutuhkan ya untuk membentengi diri dari ancaman-ancaman ini satuan rudal dan juga NASAMS yang di pengadaan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara? Jika itu dari Angkatan Udara ya pasti dibutuhkan. Jawaban sederhananya seperti itu aja. Untuk pertahanan udara ground to air gitu seperti itu kan. Tapi itu kan salah satu unsur. Kalau bicara tentang Angkatan Udara, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa Angkatan Udara itu menjadi sebuah atau sesuatu yang kita mesti pahami betul, bahwa kekuatan udara di era sekarang ya kan beda sama era zaman dulu gitu. Yeah. Kayak tadi ngomong dogfight gitu kan, atau era-era zaman Perang Dunia II, enggak. Kekuatan udara ke depan dan hari ini itu bukan kekuatan pendukung. Dulu dia hanya bersifat pendukung. Sekarang namanya kekuatan udara itu kekuatan utama dalam menghadapi ancaman gitu kan. Makanya dibutuhkan karakteristik yang terkait kecepatan, terkait daya jangkau, terkait daya kejut ya kan, dan ada fleksibilitas yang harus bisa mampu berkesinambungan. Nah, pertahanan yang kuat itu harus kita paham. Pertahanan kuat itu bukan orang datang mentung kita baru mentung balik, enggak. Pertahanan kuat itu ada orang berencana mementung kita atau menyerang kita, maka kita mampu mendeploy kekuatan menyerang wilayah orang yang sedang berpikir mengancam kita itu. Nah, maka jadi harus aktif ya, jadi harus lebih mengetahui lebih cepat ya Bu ya, seperti itu. Bukan cuma lebih cepat, mampu outward looking, mampu ke arah melampaui kawasan kita gitu loh, melampaui ke kawasan hanya NKRI, tapi tadi saya bilang sudah ke kawasan. Jadi misalnya gini, kita mampu menyusup ke belakang pertahanan lawan, baik penangkal, penghancur, memecah belah konsentrasi gitu. Ini kalau perangnya berbentuk operasi militer perang. Nah, kenapa saya dari tadi bilang juga Angkatan Udara ini mau dibawa kemana gitu terkait kekuatan cyber and airspace. Karena perang masa depan itu adalah perang terkait air superiority, space superiority, cyber superiority, dan command and control. Nah, bagaimana misalnya nanti kita harus bicara Angkatan Udara kita itu harus punya global integrated ISR gitu kan. Harus punya global atau harus mampu berkolaborasi dengan global precision attack, dengan rapid global mobility gitu kan. Mesti punya kemampuan agile combat support misalnya. Kemudian bagaimana special operation yang harus dibangun dengan partnership harus dibangun. Itu kenapa tadi saya bilang di dalam perang konsep pertahanan sekarang nggak mungkin Menteri Pertahanan menentukan semua sendiri. Bicara building partnership, kita bicara tentang kebijakan politik luar negeri. Nah itu, jadi tadi kan saya singgung tuh soal exercise-nya Garuda Shield yang lagi rame nih di media. Ya nggak apa-apa juga memang itu sebuah exercise rutin yang diperlukan Angkatan Darat gitu kan. Tapi jangan salah gitu. Angkatan lain juga akan harus mampu melakukannya dan juga harus dengan negara yang bukan cuman semata-mata geng coalition of the willing, which is Amerika dan kawan-kawannya gitu. Nah bicara lagi kepada kekuatan udara, sekali lagi saya bilang perang masa depan itu adalah perang yang kita mesti pahami begini. Kita punya keinginan bahwa perang itu murah meriah nggak sih? Punya efek mematikan nggak sih gitu? Punya efek tangkal tinggi nggak? Kemudian fighter pilot kita harus benar-benar korbannya sedikit gitu. Terus atau juga punya kemampuan satu pilot drone, ya kan? Kan kita lagi bangun nih kekuatan drone. Bagaimana satu pilot drone mampu menguasai banyak UAV atau drone tersebut gitu. Dan bagaimana dioperasikan jarak jauh. Nah, itu semua keinginan itu, ya kan? Yang semua saya sebut keinginan itu harus didukung oleh apa yang disebut network centric operation. Karena itu udah perang berbentuk network centric warfare.
Jadi apa sih network scientific warfare ini? Bukan istilahnya aneh-aneh gitu. Itu teori perang yang muncul di era informasi. Bagaimana informasi itu adalah kemampuan kita mendapatkan informasi lebih cepat, lebih tepat, itu mendapatkan keunggulan kompetitif. Baik. Misalnya juga kemudian terkait dengan jaringan apa kita bisa bangun berbagi informasi, kesadaran situasional yang harus dibangun 3 angkatan gitu kan. Bagaimana kecepatan perintah itu nggak boleh ada jeda. Misalnya kalau zaman dulu jedanya bisa antara 10 menit gitu kan. Nanti di sini udah hitungannya udah detik, mungkin udah bukan menit gitu. Bagaimana meningkatkan kekuatan sensor, bagaimana membuat keputusan penembakan serangan itu betul-betul dihitung berdasarkan kemampuan membaca keunggulan tadi, menggunakan informasi kemudian menetapkan cara menghadapi ancamannya gitu. Baik. Nah, ini tentunya juga selain alutsista yang harus ditambah. Nah, ini SDM ya, sumber daya manusianya, Bu. Ini Anda melihat saat ini yang dimiliki oleh personil-personil TNI Angkatan Udara ini seperti apa juga untuk mengimbangi kemajuan era yang ada saat ini, Bu? Kalau saya bilang apapun kalau angkatan itu saya lebih percaya itu semua akan tersusun baik. Yang penting apakah kita sudah sepakat ancaman, gangguan, hambatan kita itu apa? Apakah kemudian kita misalnya nih, ternyata sekarang kekuatan pertahanan kita jangan kepada kekuatan hanya saja kepada kekuatan tempur, tapi bagaimana kekuatan tempur yang mampu dilakukan oleh drone-drone misalnya kan? Nah itu kan juga merubah training kita kemana, personil kita seperti apa, dan lain-lain. Misalnya tadi, ketika kita bicara militer, ya kan, dari dampak disrupsi teknologi, itu sudah bicara tentang network scientific warfare, yang menjadi platform scientific warfare ya. Kemudian bagaimana drone itu digantikan dengan atau drone menggantikan konvensional, drone menggantikan konvensional aircraft. Jadi fighter, bomber itu mungkin udah akhirnya nanti jadi berbentuknya juga bisa drone nih. Nah kemudian bagaimana cyber intelligence. Kalau dulu kita nggak ada kan cyber intelligence, dulu ada namanya mata-mata. Iya. Jadi disruptive teknologi itu membawa perubahan dari bentuk ancaman, merubah bagaimana sisi pertahanan, kekuatan pertahanan sebuah negara, yang akhirnya merubah tadi orang-orang itu dididik seperti apa. Baik. Nah kembali untuk mendidik orang itu dari berapa arah nih, dari arah tempurnya, dari arah persiapan teknologinya, dari arah industrinya, dari arah strategi perangnya misalnya, dan kebijakannya. Itu semua saya bilang tadi di tengah-tengah soal bicara network scientific warfare, national security council. Jadi NSC ini harus segera dibentuk. Jadi ada NSC yang dapat kemudian memberikan masukan kepada Presiden A1 nih. Jadi Presiden udah nggak bisa lagi oke ada ini, terus kayak tiba akal gitu. Enggak, karena di NSC itu antara kementerian terkait, lembaga terkait itu akan sangat bisa membangun kolaborasi. Itu. Baik. Tapi itu yang tidak terjadi saat ini ya, Bu ya? Itu yang belum terjadi dan menurut saya itu masalahnya karena pada hari ini kita nggak punya NSC. Kita ada Wanpanas, tapi Wanpanas tidak pernah dinyatakan menjadi National Security Council. Padahal semua negara normal, kita kan negara normal nih, bukan nggak normal. Semua negara normal punya namanya National Security Council karena dia tugasnya memberi masukan penuh kepada Presiden terkait semua aspek pertahanan keamanan termasuk juga kemampuan intelijen yang mampu diintegrasikan. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa pertahanan kita ini masih begitu lemah, Bu, dengan ancaman-ancaman yang bisa saja terjadi di negara kita. Bukan cuma lemah di ancaman kita masih lemah menyatakan ancaman kita apa. Makanya bingung sendiri kan semuanya. Kan harus jelas ya. Kalau saya kan tadi saya bilang dari awal, saya melihat kalau ancaman itu bukan cuma konstelasi dalam negeri, tapi konstelasi luar negeri terhadap kawasan. Nah, sampai hari ini nggak dengar saya statement bahwa si Prancis begini ini, si Inggris begini itu, NATO udah gerak ke sini, ini nggak ada. Nah, kalau saya kan saya hitung ke sana, makanya saya hayalkan kalau saya punya 1.760 triliun, kenapa belanja saya beda dengan Pak Prabowo sebagai menteri? Boleh dong, saya ngitung sendiri, Pak Prabowo punya hitungan nih, ya kan? Sudah diterangkan ke saya, gitu penghitungnya, saya paham. Kalau saya panggilnya begini, karena ancaman menurut saya itu ini. Makanya di saya 1.760 triliun kemarin yang rame-rame itu, saya bisa beli kapal induk. Pasti itu. Udah saya bisa beli kapal induk. Kenapa harus ada kapal induk? Pertanyaan kan begitu. Karena saya lihat ancamannya ini. Nah, harusnya muncul pertanyaan, kenapa Pak Prabowo ngapain beli kapal induk dengan angka segitu kan? Kenapa gitu? Kenapa hanya itu bisa dipertanyakan. Nah, kenapa pertanyaan timbul antara akademisi, antara kementerian, lembaga? Karena kita nggak terinformasi dengan baik. Jadi namanya quadruple helix. Dulu namanya quadruple helix ya. Sekarang saya sebutnya
Dulu namanya Helix atau apa nggak tahu. Bahwa sekarang sebenarnya Kontraport. Kontraport itu apa? Antara ekonomi, akademisi, industri, dan militer itu harus terintegrasi. Di kita ini belum, gitu loh. Jadi seolah-olah si militernya tertinggal, hanya itu aja nguplek tuh akan antara government gitu kan dengan industri misalnya. Apakah akademisi terlibat penuh atau enggak ya gitu? Atau militer terlibat penuh atau enggak? Contoh saya bilang kalau penuh nggak ada kejadian kemarin Pak Ken Sonda komplain tentang frigate yang dari Itali. Atau ada banyak pertanyaan kenapa tiba-tiba pesawat tempur kita jadi ke Perancis gitu loh. Yang kayak gini-gini kan harus diklarifikasi, diterangkan. Karena ini kan uang besar, uang rakyat, dan konsep pertahanan itu nggak boleh tiba saat tiba akal atau nggak boleh terputus. Makanya tadi saya yang termasuk orang yang mendukung MEF itu, walaupun dulu saya nggak setuju, tetap aja diselesaikan karena itu kan program jangka panjang, ya kan? Berarti tadi apa? Pesawat tempur, ya kan? Yang lain-lain ya harus disesuaikan dengan finalisasi NS3 misalnya. Apakah pesawat tempur harus ke Rafael? Coba kita timbang dulu, karena waktu MNF3 nggak nyebut-nyebut Rafael gitu. Apakah pesawat latih VT Wongbi tetap? Mungkin harus tetap, karena kita kemarin-kemarin pakai itu gitu. Apakah pesawat transport kita harus tetap punya C295-nya IPDN? Kok IPDN? Apa nih? Apa tuh? Jadi lupa saya nama BUMN kita ini. PTDI, sorry. Apakah C295 kita tetap PTDI? Atau CN235 NPA untuk pesawat patroli. Nah, itu yang mesti disepakati karena itu harus selesai di tahap 1 berarti tahun 2025 ya. Nah, makanya kemudian di 2026-nya kita sudah bisa geser. Oh, sekarang kita sudah masuk tahap namanya Green Water Navy tahap pertama gitu. Yeah. Nah, disitulah kita mesti beli korvetnya jelas, misalnya frigatnya jelas apa, tadi pesawat tempurnya apa, mungkin kalau saya udah F-35 atau sudah seperti pesawatnya yang baru dari Inggris di Tempest gitu. Atau karena kita nggak boleh terlalu ke F-35 dan Tempest karena mereka coalition building, kita harus geser ke pesawat tempurnya Rusia yang baru di launching kemarin tuh yang masih rahasia. Saya lupa namanya deh, pokoknya baru di launching minggu lalu. Nah, yang atau Jian-20-nya China gitu. Di mana kita mesti pakai itu? Tadi yang saya bilang bahwa kita harusnya punya 4 tunggak pilihan kalau kita mau kalau kita mau non-alignment. Karena kalau 3 tunggak pilihan agak susah baginya. Karena kan kita harus bicara tentang alat peralatan pertahanan dan industri yang harus dibangun gitu. Baik, Ibu Koni Rahakundini Bakri ya, Ibu tentunya ini saya menyita waktunya Ibu cukup panjang. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Saya nggak nyangka 1 jam. Di Radio Republik Indonesia Makassar. Kalau suaranya Ibu tuh menasional ya, baik di media televisi nasional maupun juga ini sering juga berkomunikasi dengan Pro 3 Jakarta. Ini sektor lokal Bu di RRI Makassar dan juga tentunya sekali bisa berbagi dan membahas tentang KOPSAU 2. Mari kita dukung sekali lagi jadi gini ya. TNI AU itu punya visi menjadi sayap tanah air. Ya kan? Adibuti Antarise, merengkuh persada, menjelajah dunia gitu kan. Ayo kita wujudkan. Jangan cuma jadi slogan. Ya. Jangan jadi slogan ya. Dan ini tentunya tadi yang saya stressing dari apa yang Ibu sampaikan bahwa NSC ini yang sangat penting ya. Ini harus berkolaborasi Menteri Pertahanan dan juga Menteri Luar Negeri untuk mewujudkan tentunya pertahanan udara kita yang kuat seperti itu. Nah, jangan tentunya pertahanan besar ya, bukan cuma udara ya. Yang seluruh pertahanan negara kita seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Ibu ya. Dan semoga sukses selalu bersama dengan Ibu. Sampai jumpa, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini, berbicara mengenai eksistensi KOPSAU 2 dalam menjaga wilayah NKRI bersama dengan Koni Rahakundini Bakri, pengamat militer dan pertahanan negara. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.